Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas simulasi soal SNBT 2024 episode ke-9, yaitu tes pengetahuan kuantitatif soal nomor 1 dan 5. Soal-soal di video ini saya ambil dari simulasi tes yang dikeluarkan oleh BPPP Kemendikbud sendiri. Link websitenya saya taruh di kolom deskripsi, nanti bisa kalian coba sendiri tryout-nya. Oke? Simak terus video ini sampai akhir. Soal nomor 1. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah min 8, dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B, dengan B sama dengan titik. Nah, sebelum mencari B, kita harus cari tahu dulu bagaimana persamaan fungsi kuadratnya, fx-nya ini sama dengan berapa. Gimana cara cari fx? Kita lihat data pada kalimat pertama. Di sini ada nilai minimum min 8. Nilai minimum itu berarti YP ya, masih ingat ya? Grafik fungsi kuadrat berbentuk apa? Berbentuk parabola. Parabola itu bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini diketahui nilai minimum. Artinya puncak dari parabola itu berupa titik terendah, nilai minimum. Kalau misalkan dia memiliki nilai minimum, artinya parabolanya terbuka ke atas seperti ini. Titik minimumnya kan berarti di sini. Ngerti ya? Kalau terbuka ke bawah, berarti punyanya nilai maksimum. Ngerti ya? Jadi dari kata-kata nilai minimum ini sudah tersirat, sudah merupakan informasi bahwa grafik fungsi kuadrat atau parabola ini terbuka ke atas seperti ini. Oke? Lanjut sekarang, grafik fungsi tersebut atau parabola itu melalui titik min 1,0 dan 3,0. Kalau kalian lihat di sini, kedua titik ini ordinatnya atau y-nya ini 0. Kalau y sama dengan 0 artinya titik potong sumbu x, atau dalam hal ini dua titik ini merupakan titik potong parabola dengan sumbu x. Oke, kita gambarkan sketsanya terlebih dahulu agar lebih memudahkan untuk merancang bagaimana fungsi kuadratnya, gitu ya. Jadi di sini kita gambarkan, nggak usah terlalu bagus, oret-oretan nggak apa-apa. Misalkan ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Di sini yang diketahui hanya nilai minimum, hanya YP-nya, XP-nya nggak tahu berapa. Ya sudah, kita skip aja. Yang diketahui itu tadi dua titik potong sumbu X, yaitu min 1,0, berarti di sini ya. Min 1, berarti titik potong sumbu X-nya ini, dan 3,0, berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, berarti di sini. Titik potong sumbu X-nya di sini dan di sini. Dan grafiknya terbuka ke atas. Kita gambarkan, berarti kurang lebih gambar grafiknya seperti ini. Oke. Nah, nilai minimumnya min 8. Artinya ini ordinatnya min 8. Ini nggak sesuai skala, tapi nggak apa-apa ya. Kan cuma sketsa saja. Oke. Terus, XP-nya berapa? Nah, di sini kita pakai logika. Ya. XP pasti tengah-tengahnya titik potong sumbu X. Ini min 1, ini 3, sudah pasti tengah-tengahnya 1. Ngerti ya? Berarti ini XP, YP atau koordinat titik minimum parabola itu sama dengan 1, min 8. Jadi XP-nya 1, YP-nya min 8. Sekali lagi, XP didapat dari mana? Didapat dari tengah-tengahnya min 1 sama 3. Karena kan sifat dari parabola itu kan simetris. Ya, ini adalah persamaan sumbu simetri dari parabola. Garis yang membagi parabola menjadi dua bagian kiri dan kanan sama besar. Jadi kan gini, antara min 1 sampai 3 kan jaraknya 4 satuan. Tengah-tengahnya berarti kan berjarak 2 satuan. Di kanan min 1 atau 2 satuan di kiri 3, yaitu X sama dengan 1 ini. Makanya XP-nya ini 1. YP-nya diketahui tadi, nilai minimum yaitu min 8. Ngerti ya? Jadi di sini, grafik fungsi kuadratnya kita tahu titik puncaknya atau titik minimum dari parabola. Lalu diketahui lagi dua titik potong sumbu X di min 1,0 dan 3,0. Nah, karena diketahui titik puncak, kita gunakan rumus ini aja. Y sama dengan A dikali X min XP dalam kurung kuadrat plus YP. Dari rumus ini kita cari A terlebih dahulu. Gimana cara carinya? XP sama YP dimasukkan ini, 1 sama min 8. X sama Y-nya dimasukkan satu titik bebas. Di sini kita ada dua titik, min 1,0 sama 3,0, bebas. Misalkan saya ambil yang 3,0 ya. Jadi nanti X-nya ini dimasukkan 3, yang ini. Terus Y-nya ini dimasukkan 0. Oke, jadi Y-nya 0 sama dengan A dicari ya.
dikali X-nya 3 min XP-nya 1 dalam kurung kuadrat plus YP-nya min 8. Jadi kalau misalkan tadi kalian pilihnya min 1,0 nggak apa-apa. Jadi di sini Y-nya 0, X-nya min 1. Pokoknya di sini X sama Y ini adalah titik bebas. Nggak harus titik potong sumbu X juga. Misalkan ada titik lain diketahui yang sudah pasti terletak pada parabola, ya masukkan aja ke rumus ini. Oke, kita lanjut ya untuk cari A ya. Ini jadi min 8 pindah ke kiri aja jadi 8. Sama dengan A dikali 3 min 1 itu 2 dikuadratkan 4. Coret 2, berarti A-nya kita dapatkan sebesar 2. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang sama. Jadi Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan plus YP. Cuma sekarang, satu titik bebas yang tadi kita masukkan 3,0 itu nggak usah dimasukkan. Yang kita masukkan adalah A, yang kita dapatkan sama dengan 2, lalu XP dan YP. Jadi X sama Y-nya biarkan X dan Y, karena kita mau membuat persamaan fungsi kuadrat. Oke? Y sama dengan A-nya 2, X-nya biarkan min XP 1 dalam kurung kuadrat plus YP min 8. Berarti Y sama dengan 2 dikali X min 1 dikuadratkan, berarti X kuadrat min 2X plus 1 min 8. Berarti ini Y sama dengan, kita kalikan ke dalam, berarti 2X kuadrat min 4X plus 2 min 8. Berarti Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 2 min 8 itu min 6. Nah, kita sudah dapatkan persamaan fungsi kuadratnya. Sekarang, diketahui grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B. Berarti 4 ini boleh kita masukkan ke X, B ini boleh kita masukkan ke Y. Kita dapatkan B-nya, ya kan? Jadi Y-nya diganti sama B, sama dengan 2 dikali X-nya diganti sama 4. Dikali 4 kuadrat, min 4 kali 4, min 6. Berarti sama dengan 4 kuadrat itu 16, dikali 2, 32, min 4 kali 4, 16, min 6. Jadi B sama dengan 32 min 16 itu 16, dikurangi 6, 10. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 10. Soal nomor 5. Jadi dari soal nomor 1 kita loncat ke nomor 5 dulu. Soalnya soal nomor 2, 3, dan 4 itu nyambung karena berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sama. Jadi nanti saya kumpulkan di satu part tersendiri. Jadi dari nomor 1 kita langsung loncat ke nomor 5 terlebih dahulu. Perhatikan kumpulan data B min 7, 3, min 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas? Di sini ada 4 pernyataan, kita disuruh cek pernyataan mana saja yang benar. Yang pertama, rata-rata kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 11. Kita langsung coba aja ya. Kalau misalkan B ini min 11, kita hitung rata-ratanya apakah min 5. Ini pernyataan 1, berarti X bar, lambang dari rata-rata adalah X bar ya. Sama dengan B atau min 11, ya ditambahkan semuanya dibagi ada 4 ya. 4 data itu berarti. Plus min 7, plus 3, plus min 5, per 4. Berarti sama dengan min 11 tambah min 7 min 18 tambah 3 min 15 tambah min 5 min 20. Per 4 berarti sama dengan min 5. Berarti di sini benar ya, rata-rata kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 11 ini bernilai benar. Kita cek pernyataan kedua. Median kumpulan data tersebut min 6 jika B sama dengan min 7. Kalau B-nya sama dengan min 7, berarti datanya min 7, min 7, 3, min 5. Hati-hati, ini masih belum urut, kita urutkan ya sebelum cari mediannya. Berarti min 7 tetap, lalu min 5, baru 3. Karena di sini banyaknya data ada 4, berarti median itu adalah ini. Rata-rata ME ya, median ya, dari datum kedua dan datum ketiga. Jadi min 7 sama min 5 ini anggapannya kita rata-rata, atau ditambah min 7 plus min 5, terus kita bagi 2. Min 7 tambah min 5 itu min 12. Dibagi 2 berarti sama dengan min 6. Berarti benar ya,
median kumpulan data tersebut min 6 jika B sama dengan min 7. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Modus kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 5. Berarti kalau B sama dengan min 5, datanya menjadi min 5, min 7, 3, min 5. Di sini modus berarti nilai yang paling sering muncul, min 5, muncul 2 kali. Lebih sering dibandingkan min 7 dan 3 yang masing-masing muncul sekali. Berarti ini modusnya nilai yang paling sering muncul yaitu min 5. Jadi, benar ya, modus kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 5. Lanjut, kita cek pernyataan 4, jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B sama dengan min 8. Kalau B min 8 berarti datanya menjadi min 8, min 7, 3, min 5. Ini nggak perlu kita urutkan ya, kita langsung hitung jangkauannya. Jangkauan berarti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya 3, dikurangi nilai terendahnya min 8. Jadi 3 min 8. Berarti sama dengan 3 plus 8 atau 11. Berarti salah. Jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B sama dengan min 8 itu salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3 saja. Jadi jawaban soal ini adalah A. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan simulasi soal SNBT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.